Saya akan memberikan press release berkaitan dengan tupoksi saya, yaitu bidang penetapan para tersangka atas kerugian yang dialami negara terkait dugaan fiktif konsultasi perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH di Dinas Perumahan dan Pemukiman Perkim Kabupaten Lampung Utara dipertanyakan Senin 19 Juni 2023. Seperti dilansir dari Radar Lampung, kasus dugaan fiktif konsultasi perencanaan pembangunan RTLH Dinas Perumahan dan Pemukiman. Penyidikan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Prin 06-L-8-FD.1-11-2022. Sebagai tindak lanjut dari kasus itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mukodam mempertanyakan sebatas mana dan siapa para tersangka yang telah merugikan negara dan mencoreng nama baik Kabupaten Lampung Utara. Mukodam meyakini pihak Kejaksaan Tinggi Lampung yang memegang kasus ini merupakan pihak yang diyakininya sebagai salah satu pihak yang sangat kredibilitas dalam pengungkapan kasus korupsi. Ia berharap dalam pengungkapannya, Kejati Lampung dapat menemukan secara terang benderang sebagai upaya penegakan hukum. Sebelumnya, seperti dilansir dari Lampung, Kejati Lampung menyidik dugaan korupsi konsultasi perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018 sampai 2020. Asisten Tindak Pidana Khusus Aspidus Kejati Lampung Hutamrin mengatakan modus yang digunakan dalam dugaan korupsi ini yakni menyusun program kegiatan perencanaan yang tidak diikuti dengan kegiatan fisik dan melakukan kegiatan perencanaan yang fiktif sehingga tidak mempunyai nilai manfaat. Dengan modus menggunakan perusahaan konsultan perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni, perusahaan tersebut dipinjam oleh oknum di Dinas Perkim guna pencairan uang. Anggaran dicairkan selama 3 tahun yakni 2018 sebesar 1,45 miliar rupiah, kemudian di tahun 2019 1,2 miliar rupiah dan pada 2020 sebesar 960 juta rupiah. Jadi, menurut Hutamrin, uang yang dicairkan tersebut totalnya 3,61 miliar rupiah ke oknum dinas yang dimaksud. Dari hasil penyelidikan awal ditemukan beberapa fakta. Pertama, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara terdapat anggaran dalam DPA berupa kegiatan jasa perencanaan di 2018 sebesar 1,45 miliar rupiah, lalu 2019 sebesar 1,2 miliar dan 2020 sebesar 960 juta rupiah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bidang perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Kemudian kegiatan perencanaan rumah tidak layak huni RTLH yang fiktif tersebut dilakukan dengan cara menyusun program di awal kegiatan perencanaan dan mengusulkan anggaran di bawah 100 juta rupiah agar dapat dilakukan pengadaan langsung atau PL. Lalu, pihak dinas membentuk tim untuk mencari dan meminjam perusahaan jasa konsultasi untuk dipilih langsung sebagai penyedia dalam kegiatan perencanaan rumah tidak layak huni RTLH. Lalu, pihak dinas membuat sendiri hasil pekerjaan kegiatan perencanaan rumah tidak layak huni RTLH yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
dibuat seolah-olah penyedia yang melaksanakan kegiatan perencanaan. Atas dugaan fiktifnya konsultasi perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung, HMI akan mengawal terus kasus tersebut sampai tuntas. Sementara menurut data yang dihimpun, diduga jabatan-jabatan pada program RTLH di Sperkim Kabupaten Lampung Utara pada masa itu adalah inisial YD Kepala Bidang Perkim, AF sebagai Kasih, YT Bendahara Barang, EM RNHR sebagai staf, SF Konsultan, MF Kepala Desa. Keterkaitan lainnya masih sedang ditelusuri. Atas persoalan dugaan fiktif konsultasi perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni Kabupaten Lampung Utara tahun 2018 sampai 2020, Erwin Saputra, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perkim yang sekarang menjabat, enggan berkomentar. Saya akan memberikan press release berkaitan dengan tupoksi saya, yaitu bidang tindak pidana khusus. Biasanya yang dinanti-nantikan bagaimana bisa nahan orang, bagaimana bisa menaikkan ya. Berkaitan dengan tupoksi tindak pidana khusus, bahwa beberapa saat yang lalu telah dilakukan penyelidikan di salah satu instansi, yaitu di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara berkaitan dengan perencanaan di rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Modus operandinya adalah menggunakan perusahaan konsultan perencana untuk dilakukan perencanaan terhadap rumah tidak layak huni. Kemudian dikerjakan ataupun dipinjam perusahaan tersebut oleh oknum di Dinas Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Lampung Utara. Dengan data fiktif tersebut kemudian dicairkan, di mana tahun anggaran 2018 sebesar 1,450 miliar. Tahun 2019 sebanyak 1,2 miliar. Tahun 2020 sebesar 960 juta rupiah. Total sebanyak 3,6 miliar. Ini yang dipergunakan ataupun modus operandinya adalah tadi menggunakan perusahaan konsultan dipakai seolah-olah mereka yang mengerjakan, tetapi oknum Dinas Perkim sendiri yang menggunakan dan uangnya masuk ke dalam oknum. Tentu kami tim penyelidik berdasarkan hasil ekspos 2 hari yang lalu telah sepakat untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, baru bersifat penyidikan umum. Bagaimana perkembangannya dalam penyidikan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyidikan.